Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semuanya, siswa semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat untuk belajar. Siswa semuanya, kali ini kita akan membahas tentang latihan soal asesmen sumatif akhir semester Gasal tahun 2024-2025. Khusus soal uraian. Kali ini kita bahas tentang latihan soal uraian asas Gasal Geografi kelas 12. Yang pertama, jelaskan perbedaan utama antara desa dan kota berdasarkan aktivitas ekonomi dan struktur sosialnya. Jawabannya, perbedaan utama antara desa dan kota. Aktivitas ekonomi. Di desa, aktivitas ekonomi didominasi oleh sektor agraris seperti pertanian, peternakan, dan perikanan. Sementara itu di kota lebih didominasi oleh sektor industri, perdagangan, jasa, dan teknologi. Untuk struktur sosial, desa cenderung memiliki struktur sosial yang sederhana dengan hubungan kekeluargaan yang erat. Di kota, struktur sosial lebih kompleks dan hubungan antar individu lebih formal serta kurang personal. Berikutnya, jelaskan ciri-ciri masyarakat desa dan masyarakat kota dari aspek mobilitas penduduk dan pola interaksi sosial. Jawab. Masyarakat desa, mobilitas penduduk rendah karena kebanyakan penduduk tinggal di lokasi yang sama sepanjang hidupnya. Pola interaksi sosial bersifat informal, akrab, dan sering melibatkan hubungan kekerabatan. Untuk masyarakat kota, mobilitas penduduk tinggi karena banyak pendatang dan penduduk sering berpindah-pindah untuk alasan pekerjaan atau pendidikan. Pola interaksi sosial lebih formal dan cenderung individualis. Kita lanjut. Sebutkan 3 karakteristik utama masyarakat industri dan jelaskan perbedaannya dengan masyarakat agraris. Jawab. Karakteristik utama masyarakat industri. 1. Penggunaan teknologi modern. Proses produksi bergantung pada teknologi canggih. 2. Kegiatan ekonomi berorientasi pada manufaktur dan jasa. Produksi barang dan jasa menjadi sektor utama. 3. Tingkat urbanisasi tinggi, kebanyakan masyarakat tinggal di daerah perkotaan. Perbedaan, masyarakat agraris fokus pada sektor pertanian dengan cara tradisional, sedangkan masyarakat industri bergantung pada teknologi dan sektor non-agraris. Apa yang dimaksud dengan urbanisasi dan apa dampak positif serta negatifnya terhadap masyarakat kota? Jawab, urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Dampak positifnya meningkatkan tenaga kerja di sektor industri dan jasa, mendorong pertumbuhan ekonomi kota. Dampak negatifnya munculnya permukiman kumuh, kepadatan penduduk meningkat yang menyebabkan masalah sosial seperti pengangguran dan kriminalitas atau kejahatan. Kita lanjut. Jelaskan perbedaan fungsi desa dan kota dalam pembangunan wilayah. Jawab. Fungsi desa sebagai penghasil bahan pangan dan bahan mentah yang menunjang kebutuhan kota. Desa juga berperan sebagai tempat konservasi budaya dan tradisi lokal. Fungsi kota sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, dan teknologi. Kota menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi regional. Kita lanjut. Apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu kota? Jelaskan. Jawab. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kota adalah 1. Letak geografis.
kota yang strategis seperti di tepi laut atau persimpangan jalur perdagangan berkembang lebih cepat. 2. Sumber daya ekonomi. Adanya industri, perdagangan, dan sumber daya yang melimpah mendukung pertumbuhan kota. 3. Kebijakan pemerintah. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas umum meningkatkan daya tarik kota. Bagaimana peran teknologi dalam perkembangan masyarakat industri? Jawabannya, teknologi berperan penting dalam masyarakat industri dengan 1. Meningkatkan efisiensi produksi, yaitu mesin dan otomatisasi menggantikan tenaga manusia dalam banyak sektor. 2. Mempermudah komunikasi. Teknologi informasi seperti internet mempercepat pertukaran informasi. 3. Meningkatkan inovasi. Teknologi memungkinkan pengembangan produk baru dan solusi untuk berbagai masalah. Sebutkan 3 tantangan utama yang dihadapi masyarakat desa dalam menghadapi arus modernisasi. Jawabannya 1. Kesenjangan teknologi. Akses teknologi yang terbatas membuat masyarakat desa tertinggal dibandingkan kota. 2. Urbanisasi. Banyak penduduk muda yang pindah ke kota sehingga desa kehilangan tenaga kerja produktif. Yang ketiga, perubahan budaya. Masuknya budaya modern dapat menggerus nilai-nilai tradisional di desa. Berikutnya, jelaskan dampak industrialisasi terhadap struktur sosial masyarakat. Jawab. Dampak industrialisasi terhadap struktur sosial. Perubahan pola kerja. Masyarakat bergeser dari pekerjaan agraris ke pekerjaan di sektor industri. Kesenjangan sosial. Adanya perbedaan pendapatan yang besar antara pekerja industri dan pekerja tradisional. Perubahan gaya hidup. Kehidupan menjadi lebih materialistis dan konsumtif. Apa yang dimaksud dengan konsep rural-urban linkage dan bagaimana konsep ini berperan dalam pembangunan wilayah? Jawab. Rural-urban linkage adalah hubungan timbal balik antara desa dan kota dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Peran dalam pembangunan wilayah. Desa menyediakan bahan mentah dan tenaga kerja untuk kota. Kota menyediakan teknologi, pendidikan, dan pasar bagi desa. Sinergi ini mendorong pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah. Jelaskan konsep pengembangan wilayah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jawab. Pengembangan wilayah adalah proses untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya yang ada dalam suatu wilayah. Faktor yang mempengaruhinya meliputi ketersediaan sumber daya alam, infrastruktur, kebijakan pemerintah, aksesibilitas, dan kondisi sosial ekonomi. Sebutkan dan jelaskan 3 komponen utama yang menyusun indeks kebahagiaan suatu wilayah. Jawab. Komponen utama indeks kebahagiaan meliputi kesejahteraan sosial, yaitu kesehatan, keamanan, pendapatan. Kemudian lingkungan, ya ada kualitas udara, air, dan akses lingkungan hijau. Ekonomi, stabilitas finansial, dan kemampuan memenuhi kebutuhan. Kita lanjut. Apa dampak positif dan negatif dari revolusi industri 4.0 terhadap pembangunan wilayah? Jawab. Dampak positif termasuk efisiensi produksi, penciptaan pekerjaan berbasis teknologi, dan inovasi. Dampak negatifnya adalah berkurangnya pekerjaan manual, kesenjangan digital, dan peningkatan konsumsi energi. Mengapa paradigma pembangunan berkelanjutan penting dalam perencanaan tata ruang wilayah? Jawabannya, pembangunan berkelanjutan penting agar pembangunan tidak merusak potensi alam dan tetap mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang. Ini membutuhkan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bagaimana masyarakat 5.0 berkontribusi terhadap kesejahteraan penduduk di suatu wilayah? Jawaban. Masyarakat 5.0 mengintegrasikan teknologi untuk mengatasi berbagai permasalahan seperti akses layanan, kesehatan, pendidikan, dan kemudahan hidup yang secara langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Demikian siswa semuanya untuk pembahasan contoh soal asas kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.